negara memiliki festival unik yang menampilkan bakat, budaya, dan tradisi mereka. Berbagai festival ini biasanya dijadikan objek wisata paling terkenal yang dapat memikat orang-orang dari seluruh dunia. Festival ini biasanya dilangsungkan sampai 1 minggu lamanya. Sementara beberapa perayaan berlangsung selama sebulan yang merupakan parade, kegiatan budaya, dan pesta malam. Dalam penyelenggaraannya, beberapa festival ini menampilkan nuansa penuh warna yang indah untuk menambah semerang. Berbicara mengenai festival warna-warni, tentunya kita harus membahas festival Holi di India. Pada puncak acara Holi, semua sekolah, perkantoran, dan pertokoan akan tutup. Tetapi jalanan tidak akan sepi, karena semua orang turun ke jalan mencari target untuk dilempari bubuk berwarna-warni. Tidak ada yang boleh marah ketika dilempari bubuk berwarna di hari itu. Makanya, jika berkunjung ke India bertepatan dengan hari ini, persiapkan diri juga dengan amunisi berupa bubuk warna dan pistol air berwarna-warni, sehingga bisa membalas serangan-serangan mereka. Holi dirayakan sebagai tanda berakhirnya musim dingin dan datangnya musim semi di India. Bubuk berwarna ini menjadi lambang keceriaan musim semi yang telah datang. Bayangkan saja, dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak-anak akan turun ke jalan saling melempar bubuk berwarna. Tidak ketinggalan juga musik dan tarian India diperagakan ketika pelemparan Holi berlangsung di tengah lapangan. Festival ini biasanya jatuh pada akhir bulan Februari atau pertengahan Maret. Festival ini diyakini sebagai salah satu festival tertua di dunia. Festival ini diadakan sebagai sebuah selebrasi datangnya musim baru. Bubuk warna-warni yang dilemparkan ke orang sekitar memiliki arti saling mendoakan. Sedangkan air suci yang disiram ke kumpulan orang memiliki arti pembersihan dosa. Selagi merayakan, para orang tua mendoakan yang lebih muda dengan mengusap wajah yang didoakan. Menariknya, festival Holi juga dirayakan di negara lain, Jerman misalnya. Bubuk warna-warni, air wangi, musik, dan ribuan wisatawan turut mewarnai kota Berlin, Jerman. Postbahnhof di Berlin adalah lokasi diadakannya festival Holi. Sekitar 3.000 wisatawan berkumpul di sini dan menikmati pesta penuh warna dan gegap gempita musik. Untuk ikut larut dalam festival ini, Anda cukup membayar 2 euro atau sekitar Rp30.000 untuk tiket masuk dan bubuk warna. Sedikit berbeda dengan di India. Para turis yang datang akan berkumpul dan saling melemparkan bubuk warna ke sekitarnya dengan suguhan penampilan musik dari DJ kondang dan penari akrobat. Acara ini menarik minat para wisatawan, terutama muda-mudi. Mereka sibuk larut dalam musik dan serunya warna-warna yang dilempar ke udara. Pelemparan bubuk warna secara bersamaan menghasilkan gambar yang indah untuk diabadikan. Seperti acara Festival Rangoli di India. India memiliki beberapa hasil seni dan budaya yang menyebar hingga ke berbagai negara, bahkan hingga ke Indonesia. Negara ini memang memiliki berbagai warna-warni budaya yang indah. Mendengar kata warna-warni, kita akan teringat pada perayaan di mana banyak orang India menggunakan tepung warna-warni untuk saling dilempar ke tubuh masing-masing dan bersuka cita dalam perayaan ini. Tak hanya Holi, India juga dikenal dengan Festival Rangoli yang merupakan sebuah seni jalanan dengan menggunakan beras dan tepung sebagai bahan dasarnya. Selain menggunakan beras dan tepung, beberapa pihak memilih untuk menggunakan kunir bubuk guna membuat rangoli. Rangoli merupakan sebuah budaya peninggalan nenek moyang atau budaya kuno yang dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi orang-orang yang merayakannya. Rangoli memiliki bentuk unik yang mampu menyita perhatian orang. Beberapa orang memilih pola bunga saat membuat rangoli, sementara sebagian lagi lebih memilih untuk menggunakan lambang dan simbol-simbol yang mengandung unsur filosofi di India saat menciptakannya di jalanan besar. Meski disebar di jalanan, bahan-bahan rangoli tidak akan mencemari lingkungan. Rangoli biasanya bisa dilihat saat ada event-event besar seperti Diwali, Onam, Pongal, bahkan acara pernikahan. Karya seni unik ini adalah salah satu lambang pemberian jalan untuk kedatangan para dewa. Selain itu, Mesir
Mesir juga memiliki perayaan warna-warni bernama Lentera Fanos. Bulan Ramadan di kota Kairo, Mesir akan disambut dengan kemeriahan oleh para warganya. Karena di sini, pada malam hari, kerap terlihat segerombolan anak yang pergi dari rumah ke rumah sambil membawa lentera beraneka warna. Lentera Ramadan atau Fanos dalam bahasa Arab ini adalah salah satu simbol dari festival di bulan yang penuh berkah. Tak diketahui pasti asal-muasal dan sejak kapan tradisi Fanos untuk pertama kalinya muncul. Ada yang berpendapat bahwa tradisi ini muncul pada zaman Fir'aun sebagai perayaan atas kelahiran Dewa Osiris atau Dewa Maut Mesir kuno. Pendapat lain menyebutkan bahwa lentera ini berasal dari lilin Natal yang dinyalakan oleh kaum Kristen Koptik. Sementara, pendapat lain menyebutkan bahwa lentera ini dahulunya digunakan untuk menyambut kemenangan Sultan kembali ke Kairo. Tapi ada satu legenda paling populer tentang asal-muasal Fanus ini, yaitu ketika penguasa Mesir bernama Al-Hakim Biamr-Illah pada abad ke-10 memerintahkan semua imam untuk menerangi jalanan Kairo selama Ramadan. Meskipun berita asal-muasal Fanos ini masih simpang siur, kita tak dapat menyangkal bahwa lentera unik berwarna-warni cerah ini terlihat sangat cantik. Baik anak-anak maupun dewasa akan menyukainya. Biasanya seminggu sebelum bulan Ramadan, jalanan di Mesir akan diubah menjadi tempat para pekerja untuk membuat dan memproduksi lentera ini sebanyak mungkin. Meskipun lentera khas Ramadan ini sudah mulai tergusur dengan lentera plastik khas Cina, kita masih dapat menjumpai para pedagang lentera unik ini di jalanan Mesir. Di Istanbul, Turki juga memiliki festival warna-warni lainnya, yakni Festival Warna-Warni Tulip. Pemerintah setempat telah menanam 20 juta tulip untuk mengingatkan setiap penduduk kota Istanbul sebagai bagian dari apa yang dikenal sebagai Festival Tahunan Cinta Sejati. Bunga tulip sebenarnya adalah tumbuhan bunga asli dari Turki. Meski sebagian besar orang langsung menyebut Belanda sebagai ciri khasnya. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa bunga liar yang tumbuh di kawasan Asia Tengah ini sudah dibudidayakan di Turki sejak tahun 1000 Masehi, khususnya di daerah sekitar Laut Hitam. Kata tulip sendiri berasal dari bahasa Turki yang berarti sorban, yakni semacam kain yang dililit untuk menutupi kepala. Sedangkan bunga tulip baru dikenal di Belanda pada abad ke-16 dan menjadi sangat populer di kalangan masyarakat kelas atas di negeri itu. Belanda baru mengenal tulip pada 1593 setelah seorang botanis dari Austria diangkat sebagai guru besar di Universitas Leiden. Dan pada abad ke-7, berbagai varian tulip baru mulai bermunculan. Istanbul pun setiap tahun menyelenggarakan Tulip Festival. Di seluruh kota, khususnya di pinggir-pinggir jalan, bunga-bunga tulip bermekaran dengan indahnya.